Sudah jam 6 pagi, Lala sudah berkutat dengan sarapan ibu dan suaminya. Di sini tak ada pelayan, biasanya Lala memang memasak sendiri bahkan untuk Rahmi dan perawatnya. Sering juga, Lala membawakan bekal untuk Dominic dan Sky. Yah, tergantung mood dan adanya bahan makanan saja. Namun, pagi ini jelas berbeda. Sky terus menempel di belakang tubuhnya seperti kuman bakteri saja. Ke depan ikut, ke belakang ikut, membuka lemari es ikut, membuka penanak nasi pun ikut, pokoknya Sky tak ketinggalan apapun pagi ini. Sesekali Lala menyuapi potongan buah apelnya ke mulut Sky. Sesekali dirinya yang harus menerima suapan tangan Sky. Mereka masih sering berdebat seperti biasanya, dan puncaknya saat Sky membelai pantat besar istrinya sambil cekikikan, Lala menamparnya dengan spatula. "Sekalian kubur suamimu, lah," ketus Sky. "Lagian kebiasaan, pas Sky iseng." Sergah Lala tak kalah kencangnya. "Kan saya suka refleks karena kebiasaan juga." Entahlah, saat bersama Sky, Lala bisa menjadi lebih kuat, berbeda dengan pasangan sebelumnya yang hanya bisa Lala takuti bahkan mendekati saja Lala cukup trauma. Sky biar arogan dan ketus, lelaki itu tak pernah main tangan. Selalu menyentuhnya dengan kelembutan, yah, kalau perkara playboy sudah dari sebelum menikah, Lala tahu suaminya playboy. Uruk-uruk, Lala tengah menyiapkan salad ala kadarnya untuk suaminya, pria itu justru tersedak potongan bengkoang yang sengaja dilempar ke atas saat memakannya. "Pak," puas Lala panik, tapi di detik berikutnya Lala terdiam oleh bungkaman bibir suaminya, rupanya keselak hanya trik untuk mencium. "Morning kiss, teletubbies." Lala cemberut, lalu beralih kembali pada salad buatannya. Sky lekas memeluk dari belakang. Marahnya jangan kebanyakan. Lagian, berkat kesabaranmu, menahan cemburu, Viola akan diadili seadil-adilnya mulai sekarang. "Saya tidak cemburu," sanggah Lala. "Oh ya," Sky terkekeh. "Aku kurang yakin, ada istri yang kabur dari suami gantengnya tanpa alasan." Lala hanya memutar bola matanya. Viola itu, sudah biasa memeras lelaki untuk kekayaannya. Dia patut diberi pelajaran, dan sejauh ini, tim kita sudah punya cukup bukti untuk melumpuhkannya, jelas Sky lagi. "Baguslah," kata Lala, "sayang sekali kalau harta pas Sky harus dilimpahkan ke Nyonya Viola yang sudah benar-benar kaya." "Kamu takut miskin?" sela Sky. "Mungkin iya," Lala mengangguk. "Wai, saya belum bisa membayangkan, pas Sky ngaduk semen, atau mungkin nyari rumput untuk pakan peliharaan, gara-gara bangkrut." Sky tertawa. "Ngaduk semen mungkin belum bisa, tapi kalau ngaduk kamu aku ahlinya." Lala mengalungkan tangan pada tengkuk Sky, karena lelaki itu memaksa. Sarapan sudah siap, tapi Sky ingin sarapan yang lain. Semalam tak dapat, masa pagi pun harus tidak dapat juga. Setidaknya, kiss yang dalam sampai Sky puas pagi ini, dan entah siapa yang memulai bibir keduanya sudah saling pagut satu sama lain. Sky tak pernah menyia-nyiakan skuisi besar Lala. Semua wajib terkena R3M4 santangan nakal yang merembet pelan dari D*A ke perut sampai merengkuh punggung erat. Lama sekali Lala menginginkan sentuhan seperti ini. Dan ternyata, Sky cukup handal dalam bidang touch and hug. Keduanya lekas terlerai oleh seruan seseorang yang kaget. "Neng!" Rahmi mengelus D*nya terkejut, tapi juga tersenyum setelah melihat Sky. "Kamu di rumah sama nak mantu, Neng?" "Iya, Bu." Lala menyengir setelah mengelap S4 Liv 4 suaminya di bibirnya. Rahmi memergoki Lala dicumbu, itu lebih baik daripada memergoki putrinya dipukuli menantunya. "Masya Allah, kalian serasi." Sky tersenyum kikuk sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal. "Pagi, Tante, Mem, Buk maksud saya." Wih, panggilan alami Rahmi di pagi hari biasanya memang mual. Sky lekas meraih wanita tua itu untuk dituntun ke wastafel. Rahmi meluahkan isi perutnya di sana. Lala ikut membantu, kemudian meraih tisu dan mengelap bibir ibunya. "Ibu perlu cek lagi ke dokter," Sky menawarkan. Lala terharu, sungguh, karena dia tak berekspektasi terlalu jauh, jika Sky yang dia anggap arogan, akan sehormat dan setanggap itu pada ibunya. Berbeda sekali dengan Harry, namun, Rahmi menggeleng pelan. "Sudah, tidak usah, nak mantu."
Ibu sudah biasa muntah begini, dokter bilang ini efek kebanyakan terapi. Tapi aman, tanya Sky memastikan. Aman, Rahmi tertawa, lalu duduk di kursi meja makan sederhananya dibantu putrinya. Ibu yang sehat, sekarang makan ya, Neng sudah buat sarapan buat ibu, seperti hari-hari sebelumnya. Lala mengambilkan minuman dan makanan untuk ibunya. Lala menepis tangan nakal Sky yang merembet diam-diam ke punggung bagian bawahnya. Pas Sky juga duduk, Sky menyengir menyebalkan. Belum juga duduk tenang, perawat Rahmi tiba dengan raut yang serius. Teh Lala, iya, sus, itu di luar ada yang nyari bos katanya teh. Sky tak tunggu lama, pria itu bangkit kembali untuk mengayunkan langkah keluar dari rumah kontrakan mertuanya. Wilona, bos. Di sana Dominic dan dua pengawalnya berlari mengejar Wilona yang meraung sambil berlarian. Kabur, Sky berdecak, mau tak mau dia harus turun tangan karena Wilona hanya akan menurut pada dirinya dan Rega. Bahkan, pada Dominic pun Wilona masih begitu agresif. Baby, Sky memekik siulnya. Tak lama dari itu, Wilona berlari berbalik arah padanya. Sky tahu, ada seseorang yang sedang Wilona kejar. Lelaki berhoodie hitam yang agaknya membuat Wilona mencurigainya. Siapa dia? Sky mengusap Wilona sambil menatap dua pengawalnya. Beberapa hari terakhir, orang itu mengintai Nyonya Lala, bos. Jawabnya terengah-engah. Mereka lebih suka melawan manusia jahat yang menjadi pengintai daripada menjaga Wilona sepertinya. Ya Tuhan, baru sebentar saja sudah ngos-ngosan. Dominic mendesah. Seharusnya, biar saja Wilona menangkap lelaki stalker yang tadi, dia juga penasaran siapa orangnya. Orang Viola kah? Rafa, atau musuh dari bisnis kita? Selidiki saja, Sky menginterupsi, kemudian menggendong Wilona sambil berbisik. Oke, baby, kau boleh memakan orang yang berpotensi berbuat jahat dengan your mom. Wilona agaknya tidak terima, dia seperti menyesal tidak mendapatkan orang itu. Bisa dilihat dari caranya meraung dan menatap ke arah di mana lelaki misterius itu berlari. SSSTT, Sky memasukkan Wilona ke dalam mobilnya, Dominic juga masuk untuk meraih setir kemudinya. Kamu tambah lagi orang-orang yang ada di sekitaran Lala. Oke, tapi aku tidak mau mati konyol karena menyetiri Wilona sendirian. Baiklah, baiklah. Sky belum mendapat amunisi dari Lala, dan Dominic mulai manja. Aku perlu asisten yang bisa menangani Wilona juga, kalau bos sayang padaku, tambah asisten untukku. Dua pengawal yang kekar itu tidak becus. Dominic menggerutu sambil melirik pada dua asisten yang menyengir. Semalaman tadi, dia yang disuruh menjaga Wilona, asisten sialan memang. Sky setuju, pasang iklan kalau begitu, dicari pengendali Wilona. Tawarkan juga gaji yang bagus supaya cepat ada yang melamar. Seketika Dominic menyengir, begitu dong, sekali-kali cosplay jadi orang baik. Sebagaimana sekretaris CEO, tugas Lala masih seputar mengatur jadwal dan agenda kegiatan mereka sehari-hari, membuat jadwal rapat di perusahaan dan menginformasikan pada semua peserta yang diundang, dari pelanggan, vendor, juga pemegang saham. Mengorganisir dan merencanakan pertemuan, membuat notulen rapat, mengelola database dan sistem pengarsipan, menghubungi klien dan rekan kerja, itulah keseharian seorang Lala Carmela. Seperti biasanya, Lala pun masih mengurus aktivitas Skyrain. Lala tahu siapa saja yang akan bertemu dengan suaminya, termasuk pertemuannya dengan Viola siang ini. Tepatnya, di restoran Kimi Food. Sky, Lala, Dominic beserta beberapa asisten bersiaga menyambut baik Viola. Wanita yang mirip Leona itu cantik dengan tampilan yang masih seperti anak muda, bahkan jika Viola mengatakan masih berusia 20 tahun pun, masih dipercaya. Inilah alasan kenapa Lala insecure. Viola tidak memiliki kekurangan selain sifat jelek yang suka mengejek. Bentuk tubuh, wajah, semua tampak mahal dan berkelas. Siang, Sky, ucap Viola. Siang, Sky tersenyum, lalu duduk di kursinya. Lala masih berdiri di sisi Dominic, ya memang harus begitu untuk sementara. Viola melepas kacamata safety miliknya lalu diletakkan di meja. Maaf telat, tapi pagi tadi aku masih sibuk membereskan barang-barang pindahanku. Pindahan,
Sky pura-pura tidak tahu. Dan jujur saja, Lala takjub dengan akting suaminya. Tidak penting, lanjut Viola, tapi barangnya sudah aman di tempat tujuan. Yah, Viola sudah mendapatkan informasi bila mana dus kirimannya sudah tiba di tempat tujuan. Syukurlah, Sky tersenyum kembali. Lelaki itu menikmati sandiwaranya, ternyata cukup asik membodohi wanita licik ini. Kurir yang mengantar barang Viola sengaja dicegat lalu diganti dengan barang yang lainnya, bahkan kurir tersebut disogok dan menjadi pengikutnya mulai sekarang. Pesananku masih sama, kata Viola. Lantas, Sky menjawabnya dengan senyuman. Sudah aku pesankan salmon salad sesuai kesukaanmu. Sebentar lagi pelayan mengantarkannya untukmu. Sweet sekali. Viola tersenyum, dia berekspresi seperti Leona. Sungguh, terkadang Sky juga melihat wajah Leona menari-nari di depannya. Oh ya, gimana kencanmu? Viola menatap Lala yang memberikan tundukan sigap. Lancar, jawabnya. Viola terkekeh meremehkan. Semoga tua bangkamu tetap sehat supaya masih bisa kamu poroti uangnya. Amin. Apa salahnya mengamini doa yang baik? Lala setuju jika Sky tetap sehat, sedang Sky justru meliriknya dengan tajam. Tua bangka lagi. Dahaman yang mengalihkan atensi Viola seketika. Oh ya, Sky, kau sudah boleh ke rumah malam ini, ucapnya. Aku tunggu kamu. Viola selalu tersenyum, sampai seseorang datang mengacaukan lengkungan bibir manisnya. Siang Sky. Sky berdiri menyambut kedatangan beberapa orang berpakaian elegan. Tak terkecuali Viola yang lekas berdiri karena terkejut mendapati orang-orang yang sangat dia kenal. Om Rega, Mommy, Daddy, yah, Viola tak mengira, bahkan ada mertuanya yang datang dari negara Korea. Eomeoni, Abeoji, kalian di sini. Viola menyapanya dengan panik. Lalu, wanita tua itu menunjukkan map berisi lembaran kertas padanya. Apa benar, ini surat Lee Donggun? Ibu dari almarhum suami Viola mencecar menantunya. Dan Viola terkejut dengan surat wasiat terakhir Donggun yang entah kenapa bisa sampai ke tangan mertuanya. Kalian, Viola memencar matanya, ibunya, ayahnya, Om Rega, Sky dan semua orang, bahkan ada pihak yang berwajib dan para medis sudah mengelilinginya seolah akan menangkapnya. Benar tidak ini surat-surat terakhirnya sebelum dia memutuskan bundir? Ayah Donggun yang sudah cukup tua itu berteriak keras dengan keterbatasannya. Itu tidak, Viola tercekat kikuk. Sungguh, seharusnya surat wasiat lelaki jelek yang pernah menikahinya karena perjodohan itu tidak boleh diketahui orang banyak. Di sana tertulis, wahai Viola tercinta, menikahimu adalah hal terindah yang pernah aku lakukan di seumur hidupku. Di sana juga tertulis sebagaimana Donggun tidak mengapa meski Viola menginginkan kebahagiaan di usia senja tampanya. Donggun justru berterima kasih atas semua waktu yang Viola buang untuknya selama ini, dan seperti kemauan Viola yang terakhir, setelah Donggun wafat Viola mendapat seluruh kekayaannya sebagai bukti cintanya. Masalahnya, Viola yang menyuruh Donggun meminum racun agar cepat wafat dan dia bisa cepat bebas dari jerat pernikahan yang sudah membuatnya gila. Kamu harus jelaskan semuanya di pihak yang berwajib. Sergah perempuan tua itu, tapi Viola meronta ketika dua orang berseragam putih mengapitnya. Memang bundir seorang Donggun atas kemauan Donggun sendiri sebagai bakti cintanya, tapi ada indikasi dan intimidasi Viola jua. Itulah yang membuat Viola harus berurusan dengan pihak berwajib. Terlebih, surat-surat wasiat Leona beserta pernyataan yang dibuat untuk mengancam Sky, rupanya hanya buatan halusinasi seorang Viola. Viola dinyatakan memiliki obsesif-kompulsif disorder yang cukup ekstrim, tidak hanya gerakan, tapi sudah meracuni pikirannya. Salah satu obsesi yang tak wajar, keinginan Viola menjadi Leona bahkan telah dia lakukan dengan mengubah parasnya. Menurutnya, wajahnya tidak begitu sempurna walau pada kenyataannya dia cantik. Dia perlu waktu puluhan tahun untuk bisa sesempurna yang dia inginkan seperti sekarang ini. Keyakinannya mendapatkan Sky sempat memudar, sampai akhirnya dia dipertemukan kembali dengan lelaki itu. Lalu, muncullah lagi penyakit aneh dari dalam dirinya. Obsessive love disorder yang dia miliki untuk Sky menguasainya lagi, menjadikan wanita itu mengalami erotomania,
jenis gangguan psikologis yang ditandai dengan keyakinan bahwa seseorang mencintai atau tertarik pada dirinya, padahal kenyataannya tidak. Sky, apa ini ulahmu? Viola yakin, Sky yang menjebaknya. Bisa dia terka dari senyum seringainya yang menyebalkan. Maaf, tapi dokumen yang kau pindahkan sudah ada di tanganku. Brengsek kau, Sky. Viola berteriak, lalu menatap ibunya penuh dengan intimidasi. Harusnya ini juga salah kalian, sudah Vio bilang, Vio tidak suka dinikahkan dengan tua bangka yang tidak sadar diri itu. Seharusnya kalian tahu, hidup bersamanya sebuah petaka yang menyiksa Vio selama ini. Vio tidak salah, jangan adili Vio, seseorang tidak bisa diadili hanya karena meminta suaminya membuktikan cintanya dengan bundir. Ibunda Viola terenyuh, kau perlu pengobatan, sayang. Aku tidak gila. Kau dengar Momi? Kalimat terakhir sebelum wanita itu masuk ke sebuah lift bersama para medis. Rega menghela napas. Dia juga iba pada mantan besannya. Seharusnya, Viola tak berbuat mengecewakan setelah Leona pergi. Sky masih berdiri kokoh di tempat. Sementara Rega dan yang lainnya sudah keluar melalui lift yang bersisian dengan lift yang membawa Viola. Ini untukmu, Tante. Sky mengalihkan perhatian pada pemuda itu. Marco, lagi-lagi koki yang memuja-muja Lala keluar dapur. Hei bos, tanpa rasa bersalah, Marco yang Sky berikan julukan Marni itu menyapanya. Apa ini? Lala menerima bungkusan kotak makanan dari Marco. Ini ifumi buatanku sendiri, Tante. Thanks, Marco. Lala tersenyum, ya memang Rama adalah miliknya. Tapi, Sky tak suka dengan cara senyum istrinya, seperti meminta diadili di atas ranjangnya. Kau belum memecatnya, Sky berbisik ketus pada Dominic. Dia aset kita, bos, kata Dominic. Marco sering menciptakan menu baru, bahkan rasa makanan buatannya benar-benar berbeda. Tapi calon PEBINOR, ketus Sky, kemudian menarik paksa istrinya menuju tangga darurat, bahkan Marco hanya melongo menatapnya bingung setelah Sky merebut bungkusan makanan dari tangan Lala dan mengembalikannya lagi padanya. Pak, kenapa harus lewat tangga darurat? Ini lantai 8, Pak. Lala bisa apa? Tangan mungilnya ditarik begitu saja untuk masuk ke area yang sepi dari pengunjung restoran. Dominic terkekeh, setelah ini, sudah dipastikan jika Sky akan menyuruhnya mematikan CCTV di area tangga darurat. Sekejap, Lala dibuat tersudut di permukaan dinding. Matanya membulat saat kemudian, Sky mulai mengendurkan dasi dengan tatapan yang terhunus tajam padanya. Seperti akan menerkam, kita tidak akan melakukannya di sini kan, Pak? Hehe, ini tangga darurat. Bahkan, selaiva Lala teguk dengan kasar saking takutnya. Terlebih, bisikan predator Dedi Wilona kini meremangi telinganya. Ingat pasal ini, satu kecemburuan yang aku rasa, harus dibayar dengan 100 D3S4H4N-mu, sayang.